Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang transisi mulus pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, apa efeknya ke pasar modal? Eh, ini video saya rekam tanggal 16 Oktober, tapi pas saya nonton beritanya itu 14 Oktober. Jadi tadi malam 14 Oktober itu ceritanya tanggal 15 ya. Setelah Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi di Solo untuk sowan yang kelihatannya memfinalkan list menteri gitu ya. Giliran calon-calon menteri dipanggil ke rumahnya Pak Prabowo. Ada wajah-wajah baru, ya, ada yang tidak diduga-duga seperti itu, tapi banyak juga wajah lama yang kelihatannya akan menjabat kembali. Nah, proses dari Pak Prabowo sebelum mengumumkan sowan dulu sama Pak Jokowi, kemudian banyak daripada menteri-menteri Pak Jokowi yang dipanggil kembali, dari kacamata saya sebagai pasar modal, itu menunjukkan transisi pemerintahan yang sangat mulus. Nah, kalau transisinya mulus, kira-kira efeknya apa ke pasar modal? Nah, salah satu posisi yang mendapat perhatian itu, atau menurut saya sangat penting dari kacamata pasar modal adalah Menteri Keuangan. Indonesia ini sudah masuk G20. G20 itu artinya 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Ada Amerika, ada Eropa, ada Jepang, ada China. Indonesia masuk. Ya, artinya secara ekonomi kita sudah 20 besar. Nah, kalau ekonominya sudah 20 besar karena PDB-nya juga besar, APBN-nya kan juga ikut. Nah, dengan APBN yang besar, tentu butuh kayak orang finance yang handal, menteri keuangan yang handal. Nggak cuma handal, Bapak Ibu, tapi juga dapat dipercaya. Kenapa? Karena beda dengan perusahaan. Perusahaan itu kalau kelola targetnya cari profit. Kalau negara nggak bisa, cari profitnya di BUMN. Tapi kalau negara itu lebih ke memastikan menjalankan administrasi pemerintahan, dan kalau untuk kelas-kelas yang ya mungkin perlu bantuan, ada subsidi. Sehingga tidak bisa dia orientasinya profit gitu. Dan biasanya anggaran APBN di banyak negara itu dijalankan dengan defisit. Artinya pendapatannya misalnya 100, pengeluarannya 110, defisit 10. Nah, defisit ini biasanya dipenuhi dengan cara menerbitkan obligasi. Nah, ketika pemerintah menerbitkan obligasi atau yang kita kenal dengan surat utang negara dan investor beli, mungkin ada yang bilang, oh ini aman, ori, sun FR, dijamin pemerintah. Ya, itu mungkin untuk orang awam yang dia cari alternatif deposito. Tapi bagi para investor profesional, investor asing, dan sebagainya, itu mereka itu harus yakin ini negara APBN dikelola dengan benar. Sehingga dia terbitin obligasi, waktu kuponnya jatuh tempo dia bisa bayar kupon, waktu pokoknya jatuh tempo dia bisa bayar pokok gitu. Nah, karena kalau dikelola dengan serampangan, walaupun bisa bayar dengan menerbitkan obligasi baru, value-nya akan turun, kursnya akan jatuh gitu. Nah, jadi posisi Menteri Keuangan ini adalah posisi yang perlu mendapat kepercayaan dari para investor. Ada banyak orang hebat di Indonesia di bidang keuangan, ekonom, makro, dan sebagainya. Tapi kelihatannya untuk saat ini reputasi Ibu Sri masih yang paling bagus gitu. Nah, untunglah kelihatannya ya, dia masih mau lanjut. Nah, kenapa saya bilang kelihatannya? Karena pertama, belum diumumkan presidennya siapa. Menterinya siapa. Terus, dari semua menteri yang saya lihat, calon menteri atau calon wakil menteri yang dia panggil, baru Ibu Sri yang terang-terang ngomong, oh ya saya diminta untuk menjadi menteri keuangan gitu. Yang lainnya kan nggak ada. Ya, tunggu aja, tunggu aja, tunggu aja gitu. Nah, eh, efek singkatnya menurut saya akan ada rally di harga obligasi negara, walaupun ya mungkin cuma sebentar, ya 1 hari paling gitu. Nah, selanjutnya adalah Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN ini menurut saya juga sangat penting. Kenapa? Karena dari 900-an perusahaan yang ada di bursa, penghasil laba terbesar itu Bank BRI. Baru kalau nggak salah BCA, kemudian Bank Mandiri, dan seterusnya gitu. Nah, jadi eh, perusahaan paling menguntungkan di bursa efek itu BUMN. Kemudian banyak lagi BUMN yang besar seperti PLN, Pertamina, Inalum yang mungkin belum TBK. Ada lagi BUMN di sektor yang lain. Nah, saking besarnya perusahaan-perusahaan ini, mereka punya OPEX ya operating expenditure
bayar gaji, bayar supplier, bayar apa, sama capital expenditure, artinya mereka punya ekspansi, beli gedung, beli apa, itu sudah sebegitu besarnya sampai punya impact luar biasa kepada perekonomian. Jadi kalau misalnya mereka bikin gerakan, itu duitnya ada. Ya, kalau lihat aja misalnya bank lagi bikin promosi, wah di mana-mana ada iklannya, ada apanya. Itu kan memberi rezeki untuk banyak orang. Perusahaan yang iklannya untung, yang punya placementnya untung, talent-talent yang diminta untuk bikin video itu juga untung, kemudian dipromosikan di sosmed juga konten kreatornya untung segala macam. Nah, jadi BUMN itu sudah sizable, sudah punya skala yang besar, yang menurut saya bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk itu pimpinannya, eh, direkturnya, komisarisnya itu mau politikus silakan, mau teknokrat silakan, mau profesional silakan, itu harus orang yang memang bisa melakukan pengelolaan dengan baik. Ya. Jangan sampai ada kasus-kasus, jangan sampai ada penyelewengan dan sebagainya. Nah, yang menentukan posisi-posisi itu adalah Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN itu yang tentukan. Kalau perusahaan tidak TBK itu surat dari Menteri BUMN itu dianggap RUPS. Kalau dia RUPS, ya baru proses RUPS biasa. Tapi kan di kebanyakan BUMN itu bukan kebanyakan, hampir semua BUMN yang TBK pemegang sahamnya mayoritas pemerintah. Jadi kalau suara Menteri BUMN itu ya suara dari itu. Nah, kemudian ada begitu banyak BUMN, ada yang sehat menguntungkan luar biasa, ada juga yang sedang sakit-sakitan, contoh kayak kontrak karya gitu. Ada obligasinya gagal bayar, kemudian terlibat kasus hukum dan sebagainya. Nah, eh, terhadap pasar modal, ketika ada obligasi dari perusahaan BUMN gagal bayar, terus terang itu eh, akibatnya sangat fatal gitu. Kalau kita nggak bisa percaya dengan BUMN, yang dimiliki negara langsung atau mayoritas, bagaimana kita mau beli obligasi korporasi yang lain gitu. Nah, untunglah saya lihat adanya transisi yang mulus ini, eh, beberapa atau hampir semua dari obligasi kontrak karya yang bermasalah itu ada upaya penyelesaiannya dalam bentuk restrukturisasi. Idealnya sih ya bunga tetap bayar, cuma jatuh tempo diperpanjang. Ya apakah bunga jadi nego lebih kecil atau bagaimana tergantung lah gitu. Tapi jangan sampai satu obligasinya dikonversi jadi saham karena itu menurut saya eh, orang kan invest obligasi bukan invest saham gitu ya. Terus yang kedua jangan sampai default gitu. Karena kalau misalnya di swasta nih ya ada perusahaan yang satu grup itu kalau satu perusahaan gagal bayar itu cross default kena ke semua. Nah, jadi kalau misalnya sampai ada yang default, itu bisa menyebabkan tidak dipercaya oleh grup-grup yang lain juga tidak dipercaya. Jadi sangat penting Menteri BUMN untuk bisa memilih direksi yang tepat, komisaris yang tepat untuk membantu proses penyelesaian restrukturisasi ini, gitu. Nah, mungkin tidak semua restrukturisasinya diterima oleh nasabah. Bisa jadi ya namanya kan orang kan kepentingan beda-beda gitu ya. Tapi paling tidak kalau ada restrukturisasi itu ada itikat baik. Nah, kemudian sambil jalan itu pelan-pelan dibenahin. Nah, itu jadi penting sekali posisi Menteri BUMN. Nah, yang berikutnya menurut saya adalah yang mengurusin hilirisasi. Saya tidak jelas apakah ada di ESDM atau ada di Menko Koordinator Investasi gitu. Nah, Menkonya kan yang sekarang Pak Luhut gitu. Uh, nah, dulu kita punya andalan ekspor itu dua, kelapa sawit sama batu bara. Sekarang juga masih andalan ekspor Indonesia. Pokoknya dari komoditas ekspor Indonesia kalau kita urutin, yang paling tinggi itu adalah sawit dan batu bara. Jadi kita itu net eksportir sawit, net eksportir batu bara dan juga net eksportir sawit dalam bentuk minyak goreng gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang kita produksi jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, sehingga bisa kita ekspor. Ya, kita tuh net importir minyak. Jadi kalau minyak yang kita produksi tidak cukup untuk kebutuhan dalam negeri, sehingga kita harus impor. Nah, sejak Pak Jokowi lakukan hilirisasi, dia bikin test case di Sulawesi, dia bangun smelter segala macam. eh, Nikel yang tadinya ekspornya mentah, sekarang dipaksa harus diolah dulu di dalam negeri.
baru setengah jadi atau 3/4 jadi baru diekspor. Itu ekspor turunan nikel yaitu besi baja naik signifikan. Ya, waktu harganya lagi tinggi itu bahkan dia sempat jadi nomor 2 gitu. Sekarang di peringkat 3. Jadi nikel itu jadi eh, ekspor yang besar, yang tidak kalah dengan sawit dan batu bara, yang selama bertahun-tahun didominasi sawit dan batu bara. Sekarang nikel juga ada di urutan nomor 3 dengan selisih tak beda jauh. Nah, ini baru nikel gitu ya. Kalau misalnya logam-logam yang lain bisa dilakukan hilirisasi juga, menurut saya bisa meningkatkan ekspor dengan signifikan, sehingga pada akhirnya kita punya perdagangan selalu surplus. Nah, kalau surplus, kita punya cadangan devisa naik, kemudian kita juga ya kita punya apa namanya? Kita punya rupiah juga cenderung akan menguat. Kenapa? Karena kalau ketika kita ekspor, kan orang luar negeri beli barang Indonesia. Dolarnya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi dolar ditukar jadi rupiah, makanya rupiahnya menguat. Nah, jadi ini menurut saya menteri yang sangat penting. Yang berikutnya adalah yang menangani judi online yang menurut saya sekarang masih merajalela. Saya nggak tahu apakah itu di Menko Info atau di Kapolri gitu ya. Sebetulnya kalau dari kacamata pasar modal, sektor telekomunikasi di dalam IHSG oke, ya, tapi bukan market mover gitu. Kenapa ya? Karena emitennya ya itu aja. Cuma ada Telkom, Indosat, Excel gitu ya. Eh, Friend mungkin. Nah, tapi yang besar kan 3 itu. Kemudian ada yang menara-menara. Menara kan juga pemainnya nggak banyak gitu. Eh, itu tidak bukan bukan penggerak market gitu. Jadi kalau misalnya siapapun menterinya atau kebijakannya, menurut saya efek ke pasar modal nggak banyak. Nah, tapi sejak judi online merajalela, ditambah dengan pinjaman online yang gampang gitu ya, yang ilegal, eh, itu menyebabkan masalah baru. Eh, Orang Indonesia tuh senang judi, makanya investor kripto lebih banyak daripada investor saham, karena di di kripto itu judinya lebih dapat, spekulasinya lebih tinggi gitu. Nah, eh, asalah daripada judi online yang merajalela itu adalah ya itu orang judi, kalah judi uangnya habis, pinjam online, kemudian judi lagi kalah lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya meresahkan masyarakat. Kemudian kalau orangnya cuma boros, ya misalnya saya punya uang, tapi saya gaya hidupnya hedon berlebihan, uangnya masih muter di Indonesia, bentuknya jadi tas, jadi tiket pesawat, jadi hotel, ini. Tapi kalau kita judi online kalah, uangnya itu ke luar negeri, nggak ada bekasnya gitu. Nah itu benar-benar sudah, menurut saya skalanya sudah besar. Kalau kita lihat berita kan ada entah puluhan atau ratusan triliun yang mungkin berputar di situ. Dan sudah at some point mempengaruhi kinerja emiten, bukan emiten telekomunikasi, emiten perbankan yang kasih kredit ke UMKM itu kena. Bank itu penggerak di Indonesia. Kalau NPL-nya naik gitu kan masalah gitu. Nah, untuk itu perlu diberantas. Ya, berantasnya kan bisa dari secara network, dari Menko Infonya halangin, bisa juga dari penegakan hukumnya, Kapolrinya tangkap gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak dilakukan pemberantasan, menurut saya itu akan membuat tidak hanya pertumbuhan ekonominya terhambat, tapi juga secara apa namanya, secara kinerja emiten juga sedikit banyak akan terhambat juga. Nah, itu menteri yang menurut saya penting. Menteri lain menurut saya juga penting ya. Ada kehutanan pertanian yang mungkin terkait sama dengan komoditi perkebunan, ada yang pertanahan mungkin terkait dengan properti, ada yang kesehatan mungkin terkait dengan rumah sakit sama farmasi, dan juga berbagai kementerian lainnya. Itu semua penting. Kita negara besar ya. Gak mungkin semuanya cuma cuma 3 menteri itu. Kalau zamannya Pak Jokowi ada PUPR, ya kita punya begitu banyak infrastruktur, harus ada yang bisa bangun gitu. Eh, dan mungkin karena terlalu banyak, saya juga tidak ahli gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Eh, Pemilihan menteri ini 100% hak prerogatif presiden. Selain orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Eh, Transisi pemerintahan yang mulus ini menurut saya akan positif di mata investor. Jadi kelihatannya paling tidak dari Ibu Sri melanjutkan itu sudah orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Nah, ditambah prosesnya begitu mulus, nggak ada drama-drama, nggak ada eh,
nggak kayak seperti zaman Pak Jokowi pertama kali lah. Waktu itu kan mungkin koalisinya masih kurang. Jadi masih ada koalisi-koalisi yang oposisinya lebih besar daripada pemerintahan. Nunjuk menteri, kepala apa, eh, ketua parpolnya masih cawe-cawe. Nah kalau ini saya lihat mulus sekali gitu. Nah itu menurut saya akan positif di mata investor. Karena kalau misalnya transisinya mulus, serah terimanya cepat. Nah, kalau misalnya orangnya masih sama, langsung siap kerja, nggak usah belajar lagi gitu. Nah, secara historis Bapak Ibu, efek daripada politik terhadap pasar modal itu tidak pernah konsisten, bahkan kadang-kadang tidak ada efeknya. Jadi politiknya kelihatan adem-adem, bursanya crash, politiknya jelek tapi sahamnya naik itu juga biasa terjadi. Tapi dalam hal psikologis investor, ketika ada ketidakpastian, di mana transisinya banyak drama seperti itu, orang akan lebih wait and see. Nah, transisi mulus ini menghapus efek wait and see. Jadi nggak ada, apalagi yang mau ditunggu, sudah jelas kok gitu. Nah, kalau sekarang tidak ada efek wait and see, berarti tinggal view investor akan outlook pasar modal bagaimana. Kalau view orang adalah positif ke depannya Indonesia, maka orang akan lebih berani berinvestasi. Tapi kalau view-nya negatif, misalnya dia melihat kayaknya laporan keuangan kurang memuaskan, kayaknya apa namanya, ada kondisi geopolitik persaingan, jadi nanti dulu gitu. Nah, itu dia baru akan invest ketika valuasinya dianggap murah. Tapi kalau belum murah, nanti dulu gitu. Nah, dengan rencana suku bunga akan turun, walaupun di bulan Oktober ini nggak jadi turun, tapi mungkin November, Desember, harusnya outlook pasar modal Indonesia akan positif. Nah, demikian eh, pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.